wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bersama Pak Rizal dari SD Negeri Sumuruni. Nah, tapi sebelum belajar, ayo kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kefahaman. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Nah, kita ini masih dalam masa pandemi, maka kita harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, berikut protokol kesehatannya. Nah, itu dia protokol kesehatan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia. Yang kedua, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan dalam dongeng. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, supaya lebih semangat lagi belajarnya, ayo kita nyanyikan sama-sama lagu Ayo Belajar. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga negara, hormat guru seperti orang tua. Nah, hebat anak-anak, sudah menyanyikan lagu dengan semangat. Sudah semangat? Ayo kita lanjut belajar. Nah, sudah siap belajar hari ini? Bagus. Nah, kemarin kita sudah belajar membaca dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Satu pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut yaitu kita harus bersikap baik terhadap sesama. Bersikap baik sangat dianjurkan loh. Bersikap baik terhadap manusia, dengan tumbuhan dan juga hewan. Bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat untuk kita. Salah satu contoh sikap baik kepada manusia yaitu kita harus saling mendoakan. Bersikap baik akan menimbulkan kebahagiaan. Salah satu sikap baik adalah jujur. Salah satu penerapan sikap jujur adalah ketika kita mengerjakan soal. Namun sebelumnya Bapak akan memberikan contoh soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau.
Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kotak berwarna hitam. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Dayu memiliki 500 kacang pada kotak pertama. Lalu Siti memiliki kacang 610 pada kotak kedua. Mari kita jumlahkan. 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti yaitu 1110 butir. Nah, jika kotak Siti dan Dayu ditukar, apakah akan menghasilkan jumlah kacang yang sama? Mari kita coba. Siti memiliki kacang dengan jumlah 610 dan Dayu memiliki kacang 500 butir. Apakah akan menghasilkan jumlah yang sama? Mari kita coba hitung. Siti memiliki kacang 610 dan Dayu memiliki kacang 500. Coba kita jumlahkan. Ternyata hasilnya sama, menghasilkan 1110 butir kacang. Ternyata anak-anak setelah kotaknya ditukar, ternyata menghasilkan jumlah kacang yang sama, yaitu 1110 butir. Nah, dapat disimpulkan 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Nah, ternyata selain dongeng melati yang baik hati, ada juga loh dongeng yang menceritakan kebaikan, yaitu dongeng dengan judul Petani yang Baik Hati. Nah, mari kita dengarkan cerita dongeng berikut. Petani yang Baik Hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu pun sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkahan emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Nah, setelah mendengarkan cerita dongeng tadi, tugas anak-anak adalah menuliskan pesan yang terdapat dalam dongeng Petani yang Baik Hati. Nah, sudah jelaskan yang tadi Bapak jelaskan. Nah, berarti anak-anak sudah mempelajari pentingnya bersikap baik kepada sesama manusia dan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Lalu dapat menemukan pesan dalam dongeng. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.